Halo guys, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang power dan kekuatan militer dalam teori realisme. Video ini kita akan membahas tentang teori liberalisme yang banyak membahas tentang bisnis. Penasaran? Yuk kita bahas. Guys, ketika kita berbicara tentang liberal, ini adalah sebuah teori yang pastinya tidak hanya dibahas di dalam hubungan internasional, tapi juga dibahas di dalam berbagai kajian bidang ilmu, khususnya dalam bidang bisnis dan manajemen. Karena memang teori liberal merupakan cikal bakal atau akar dari pengembangan bidang ilmu manajemen dan bisnis. Nah, banyak sekali keterkaitannya dengan ekonomi politik internasional, dan di dalam ekonomi politik internasional, teori liberal juga sering dipakai dalam membahas dan menganalisis berbagai studi kasus. Mari kita telusuri terlebih dahulu para pemikir liberal dan pemikirannya yang bisa kita pakai. Dan yang kedua, setelah itu kita akan melihat apa yang menjadi ciri khas dari pemikiran liberal ini. Apa yang menarik sekali yang bisa kita dapatkan dari teori liberal ini. Dan yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan adalah studi kasus yang menarik. Ini studi kasus yang pasti teman-teman pernah gunakan dan mungkin hampir setiap hari digunakan. Dan tentu saja dalam ekonomi politik internasional ini kita masih punya 4K, 4K yang menjadi kesimpulan dari pembahasan kita. Baik, rekan-rekan, ketika kita berbicara liberal, maka ada beberapa pemikir yang menjadi pemikir klasik dan pemikir yang melahirkan liberalisme ini. Yang pertama adalah John Maynard Keynes. Dia menuliskan pemikiran yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Yang kedua, Adam Smith. Saya yakin kalau Adam Smith itu sudah sering sekali dibahas dan disampaikan oleh banyak para dosen. Adam Smith menuliskan sebuah teori yang sangat terkenal, yaitu invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Ini juga akan kita bahas nantinya dalam pemikiran liberalisme. Yang ketiga adalah David Ricardo. David Ricardo mengemukakan gagasannya tentang comparative advantage. Comparative advantage lah yang akan dikejar oleh negara dan perusahaan, bukan absolute advantage. Nah, ini apa bedanya antara comparative advantage dengan absolute advantage? Dan yang keempat juga yang menjadi pemikir yang kita gunakan dalam ekonomi politik internasional adalah Elie Heckscher dan Bertil Ohlin yang menekankan pada kepemilikan modal. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar, kita masuk ke dalam apa yang menjadi pemikiran dari liberal ini. Yang pertama adalah fokus kepada pasar. Apa itu pasar? Bisnis, rekan-rekan. Mereka percaya bahwa pasar itu merupakan entitas yang sangat kompleks, sangat penting, dan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian dunia. Mengapa demikian? Karena pasar memiliki kekuatan modal, kekuatan teknologi, kekuatan komunikasi yang mampu memberikan dan menyediakan kebutuhan umat manusia. Sekali lagi, pasar memiliki kekuatan modal, kekuatan teknologi, kekuatan komunikasi yang mampu menyediakan berbagai jenis kebutuhan masyarakat. Ini tidak dimiliki oleh negara, karena negara vis-a-vis pasar dibandingkan pasar memiliki kekuatan modal yang jauh lebih sedikit. Bahkan banyak data menunjukkan saat ini uang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional itu jauh lebih banyak daripada uang cash yang dimiliki oleh negara-negara di Afrika. Ini adalah sebuah kenyataan yang menunjukkan pada kita rekan-rekan bahwa kekuatan modal itu luar biasa besar dimiliki oleh pasar, oleh entitas bisnis. Nah, yang kedua, kita berbicara mengenai teknologi. Kita bicara mengenai inovasi dan teknologi. Rekan-rekan, kalau kita berbicara inovasi dan teknologi, hampir semua yang kita gunakan saat ini merupakan produk dari pemikiran liberalisme.
Kita punya Microsoft, kita punya Google, kita punya Samsung, kemudian produk-produk elektronik seperti Oppo dan lain sebagainya. Ini adalah produk dari inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan entitas bisnis dan dimanfaatkan oleh kita semua untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari, rekan-rekan. Ini adalah teknologi yang mungkin negara pun belum tentu mampu untuk memproduksi barang-barang sehebat ini, secanggih ini, rekan-rekan. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kekuatan pasar yang luar biasa besar, bagaimana caranya pasar bisa berkembang? Ini yang menjadi ciri khas pemikiran liberal. Yang pertama, bahwa pasar tidak akan bisa berkembang kalau diregulasi oleh negara. Ini yang disebut dengan laissez-faire. Laissez-faire adalah sebuah pemikiran yang mengatakan negara harus meminimalisir intervensinya di dalam ekonomi politik internasional, karena apabila intervensi negara berlebihan, maka pasar tidak akan bekerja secara optimal, pasar tidak akan bekerja secara efisien, dan konsekuensinya banyak produk-produk yang tidak dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat. Intervensi negara dalam bentuk apa? Banyak, rekan-rekan. Banyak negara melakukan intervensi pasar melalui pajak, melalui subsidi, melalui pemberian fasilitas khusus, melalui berbagai macam jenis insentif dan punishment yang dilakukan oleh negara terhadap perusahaan. Oleh karena itu, kalau misalnya negara masih terlalu banyak intervensi di pasar, maka akan berakibat kepada produk-produk yang tidak dapat dihasilkan secara optimal. Pasar kalau dibiarkan laissez-faire akan bekerja secara maksimal dan memberikan produk terbaik bagi masyarakat. Produk yang terbaik adalah produk yang memberikan harga yang sangat murah, harga yang sangat terjangkau, dengan kualitas yang maksimal. Produk yang memberikan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat maksimal. Ini yang kita cari, rekan-rekan. Ini produk-produk yang harganya terjangkau dengan kualitas yang maksimal. Ini yang menjadi end goal, end game dari liberalisme. Dan sekali lagi, kalau negara intervensi berlebihan, maka kita tidak akan mendapatkan produk-produk yang memiliki harga terjangkau. Sebaliknya, kalau terjadi intervensi, apa yang akan kita dapatkan adalah produk menjadi lebih mahal, produk jasa, produk barang lebih mahal, dengan keuntungan yang tidak maksimal. Ketika kita berbicara liberalisme, rekan-rekan, kita berbicara pada asumsi bahwa semua pihak yang bekerja sama, yang terlibat dalam operasional bisnis, itu pasti akan menguntungkan, akan menerima keuntungan. Ini beda kalau misalnya teman-teman masih ingat apa yang kita bahas di dalam realisme. Kita berbicara mengenai lose-lose, hubungan kerjasama yang saling merugikan, atau ada yang menang, ada yang kalah. Di dalam liberalisme itu tidak demikian, rekan-rekan. Karena kita berbicara mengenai win-win, kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, ada sebuah teori tentang kerjasama yang menguntungkan ini, yaitu prisoner's dilemma, dilema seorang tahanan. Intinya, ketika seorang tahanan itu bekerja sama dengan tahanan yang lain, manfaat akan diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi kalau kerjasama itu tidak dilakukan, maka akan ada yang dirugikan. Oleh karena itu, kata kuncinya dalam liberalisme, ini yang kedua, adalah pentingnya melakukan kerjasama. Karena kerjasama itu pasti akan saling menguntungkan. Ada sebuah teori yang menarik dari Raymond C. Miller dalam bukunya International Political Economy, Contrasting Worldviews, tentang liberalisme. Secara spesifik, Raymond tidak menuliskan tentang liberalisme, tapi dia membahas tentang the market model. Dia fokus pada peran dari pasar, peran dari market. Nah, sebelum kita membahas tentang butir pemikiran dari Raymond Miller,
Sebenarnya buku ini sangat menarik dan saya sangat rekomendasikan bagi kita untuk menjadi salah satu referensi kita di dalam ekonomi politik internasional. International Political Economy, Contrasting Worldviews. Kenapa ini saya rekomendasikan? Karena buku ini seperti judulnya melakukan perbandingan cara pikir atau cara pandang atau teori di dalam ekonomi politik internasional. Kita tahu teori menjadi sangat penting, dan mengapa menjadi sangat penting? Karena memiliki pemikiran yang berbeda-beda, dan menjadi penting juga untuk melihat perbedaannya dan menggunakan perbedaan tersebut untuk pengembangan ekonomi politik internasional. Jadi Raymond Miller dengan bukunya itu cukup efektif dalam membandingkan beberapa teori tersebut. Seperti judul bukunya, Contrasting Worldviews. Nah, rekan-rekan, pemikiran Raymond Miller adalah individu itu pasti rasional dan harus dibebaskan dalam memilih tingkah lakunya. Kebebasan dan rasionalitas tersebut akan tercermin dalam pergerakan supply and demand, penawaran dan permintaan. Kalau supply and demand itu bergerak sesuai dengan harga, sesuai dengan kualitas, maka kita bisa lihat bahwa rasionalitas individu itu dibebaskan. Para individu, kita semua bebas memilih apa yang menurut kita rasional, apa yang menurut kita paling optimal. Nah, kemudian Raymond Miller juga mengatakan bahwa uang menjadi sangat penting karena uang menjadi indikator utama pergerakan modal untuk produksi, pergerakan distribusi barang dan jasa, dan konsumsi kita. Jadi uang itu mengalir dan menjadi indikator utama. Jadi kita bisa melihat apakah ekonomi sebuah negara itu sehat atau tidak dari pergerakan uangnya. Kemana uang itu mengalir? Bagaimana uang itu mengalir? Dan untuk apa uang itu dipakai? Dan yang ketiga, butir pemikiran yang sangat penting dari Raymond Miller adalah kompetisi. Kompetisi itu harus ada. Kenapa? Karena konsumen itu menginginkan barang yang terjangkau. Kalau tidak ada kompetisi atau kita kenal dengan kondisi monopoli, maka harga dari produk dan jasa menjadi tidak terjangkau karena para produsen itu dengan sebebasnya menentukan profit yang diinginkan. Kompetisi akan menyehatkan ekonomi karena profit yang akan dinikmati oleh produsen itu menjadi sesuatu yang wajar bagi konsumen. Ini yang saya kira penting dan menarik yang kita bisa baca dari buku Raymond Miller tentang liberalisme, atau istilah Raymond Miller adalah the market model. Sekarang kita akan membahas langsung saja ke dalam sebuah studi kasus yang saya yakin teman-teman sering pakai dan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Gojek? Pasti tidak asing lagi bagi rekan-rekan, bagi kita semua. Karena Gojek sudah hampir di semua kota besar di Indonesia, bahkan kini juga sudah banyak berkembang di berbagai negara di Asia Tenggara. Kita bangga dengan Gojek. Orang Indonesia bangga dengan Gojek karena Gojek merupakan first Indonesian unicorn, ya. Salah satu startup teknologi teknologi informasi yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Bahkan dalam berbagai perhitungan kini sudah menjadi dekakorn, ya. Sudah lebih dari 1 miliar US dollar, sudah 10 miliar US dollar. Luar biasa besar. Dan ini tidak hanya bicara tentang uang, tapi kita bicara dengan pengguna. Mitra driver, driver yang mengantar kita, itu 2,6 juta orang. Wow, besar sekali rekan-rekan. 2,6 juta driver yang saat ini terafiliasi dengan Gojek. Kita belum berbicara pengguna, rekan-rekan. Ini jauh lebih besar lagi kalau kita berbicara tentang pengguna Gojek. Jadi Gojek itu sudah menjadi kebutuhan kita yang penting, rekan-rekan. Melihat angka-angka yang saya paparkan tadi. Nah, kalau kita berbicara Gojek, maka kita harus berbicara dulu, kenapa ada Gojek? Mengapa
Gojek menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar? Gojek itu diawali dari pemikiran Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan saat ini. Nadiem Makarim itu melihat bahwa motor yang sering menjadi angkutan atau kendaraan kita sehari-hari itu tidak diresmikan oleh pemerintah sebagai angkutan motor, tetapi lebih pada hanya sebagai sarana transportasi, tapi tidak dikomersialisasikan. Angkutan motor tidak pernah diresmikan, tetapi sebenarnya kita sudah sering pakai Gojek untuk menembus kemacetan. Nah, Nadiem Makarim berusaha untuk melakukan formalisasi, membisniskan ojek pangkalan yang biasanya kita pakai itu. Membisniskan, meliberalkan ojek pangkalan yang sering kita pakai itu. Nah, kalau ojek pangkalan itu yang sering kita pakai itu dibisniskan, maka akan banyak manfaat ekonomi yang diterima, baik bagi driver maupun bagi pengguna ojek itu tersendiri. Banyak, misalnya ketika kita berbicara ojek, maka kita berbicara tentang harga yang bisa kita tahu ya, berapa jumlah uang yang harus kita bayar. Kemudian kalau kita berbicara tentang mitra driver, mereka dapat kepastian uang yang mereka dapat per bulan, dan hak BPJS atau hak-hak yang dapat dilindungi oleh perusahaan Gojek itu sendiri. Jadi ketika ojek pangkalan yang sering kita lihat itu dibisniskan, maka akan banyak manfaat ekonomi yang diterima oleh driver dan mitra. Luar biasanya lagi, banyak ide-ide baru muncul setelah ojek pangkalan itu dibisniskan. Misalnya, pengantaran makanan, food delivery. Ini baru muncul setelah ojek dibisniskan. Kita dapat dengan mudah memesan makanan melalui Gojek di jam 11 malam karena ada Gojek. Ini yang menjadi ide-ide inovatif yang muncul setelah Gojek itu dibisniskan. Dan banyak ide lagi yang muncul, misalnya ketika ojek menjadi sarana atau mengantarkan untuk jasa pembersihan rumah, kemudian bahkan ke massage spa juga dilakukan. Ini adalah inovasi-inovasi bisnis yang dilakukan oleh Gojek. Nah, perkembangan Gojek itu luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, Vietnam dan Filipina pun kini menjadi tempat pengembangan Gojek. Karena apa? Karena ternyata di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Filipina, motor itu merupakan alat kendaraan yang sangat efektif. Kita tahu bahwa karakteristik jalan raya di Indonesia dan Asia Tenggara itu jalan raya yang sempit. Jalan raya yang sempit dan sangat rentan dengan kemacetan. Maka Gojek, ojek motor itu dapat menembus kemacetan karena sangat mudah untuk bergerak. Nah, ini yang akan saya bahas. Di balik semua kehebatan Gojek, rekan-rekan, ada berbagai masalah yang muncul. Yang pertama, kita ingat dulu bagaimana terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh ojek pangkalan, rekan-rekan. Mereka merasa terancam dengan adanya Gojek, dan mereka melakukan serangkaian tindakan yang tanda kutip melawan kehadiran dari Gojek dan Grab. Nah, ini waktu itu masalah yang sangat rumit karena satu lagi, rekan-rekan, karena ternyata pemerintah belum meresmikan bisnis Gojek ini melalui peraturan. Nah, ketika terjadi konflik yang luar biasa hebat antara ojek pangkalan dengan ojek online ini, nah ternyata masyarakat lebih mendukung supaya ojek dibisniskan, jangan dilarang. Dan pemerintah akhirnya harus menerbitkan peraturan baru, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019, bahwa ojek online kini resmi, ojek daring kini menjadi sarana kendaraan bisnis yang resmi. Teman-teman lihat, ini masalah yang diselesaikan dalam liberalisme, bahwa ketika terjadi konflik, ya biarkan masyarakat memilih ojek online
ojek daring seperti Gojek atau ojek pangkalan, dan ternyata dipilihlah ojek online dan sudah ada peraturan menteri, sehingga ojek yang kita pakai saat ini adalah sebuah sarana kendaraan bisnis jasa yang resmi oleh pemerintah. Nah, yang kedua juga menarik rekan-rekan, ketika kita berbicara Gojek, ini adalah bisnis yang saat ini masih rugi. Nah, ini menarik. Kenapa begitu banyak mata tertuju pada Gojek, padahal Gojek adalah bisnis yang masih belum menguntungkan. Dalam data yang saya peroleh, untuk tahun ini 2023, ini masih mencatat kerugian sebesar 3,86 triliun. Ini luar biasa besar angkanya rekan-rekan. Ini memang fakta juga yang harus kita ketahui bahwa Gojek sudah merger dengan Tokopedia, startup teknologi yang berkecimpung dalam bidang e-commerce, perdagangan elektronik, dan juga merupakan startup yang sudah masuk dalam unicorn atau bahkan dekakon. Jadi dua startup ini digabung ke dalam satu perusahaan besar yang namanya Gojek Tokopedia atau GoTo, perusahaan GoTo. Nah, GoTo ini dalam catatan media pada kuartal 1 2023 ini masih mencatatkan kerugian 3,86 triliun. Nah, tentu bagi investor ini merupakan data yang tidak menyenangkan, karena bagaimana mengubah kerugian 3,86 triliun menjadi keuntungan itu pasti membutuhkan proses yang masih sangat lama. Nah, ini ternyata benar. Investor Lo Keng Hong berpendapat bahwa perusahaan teknologi seperti Gojek dan Tokopedia ini tidak akan menjadi perusahaan yang untung dalam waktu cepat. Tidak akan menjadi perusahaan yang untung dalam waktu cepat karena break even point yang masih sangat lama dan pertumbuhan labanya belum signifikan. Nah, ini menjadi menarik kalau kita membahas tentang liberalisme. Ketika kita membicara tentang liberalisme, kita berbicara tentang inovasi teknologi. Yes. Kita berbicara tentang produk yang terjangkau dan kualitas yang maksimal. Yes. Tetapi jangan salah, ada satu lagi komponen penting dalam liberalisme, yaitu investor. Investor berharap pada keuntungan. Investor berharap pada peningkatan laba yang nantinya akan dinikmati oleh investor dalam bentuk pembagian dividen, sisa hasil usaha. Hasil usaha yang akan dibagi ke berbagai investor. Nah, kalau begitu berarti Tokopedia dan Gojek itu masih belum sesuatu yang menarik bagi investor. Ini menarik. Tetapi kalau kita lihat rekan-rekan, Gojek dan Tokopedia bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang mengalami kerugian besar di periode awal. Kita berkaca atau kita dapat juga melihat pertumbuhan Google. Google yang saat ini yang sering kita pakai, bahkan YouTube yang saat ini teman-teman pakai untuk menonton video ini adalah perusahaan yang sama-sama menderita kerugian yang luar biasa besar di periode awal pertumbuhan. Tetapi Google mampu mengubah dari rugi menjadi untung, dan dari untung menjadi perusahaan yang luar biasa besar untungnya hingga sampai saat ini. Menjadi perusahaan kelas dunia karena untungnya luar biasa besar. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ini yang masih belum bisa kita katakan bahwa apakah Gojek akan rugi terus? Apakah Gojek tidak menguntungkan bagi investor? Kalau Gojek mampu mengubah dari rugi menjadi laba, dan dari laba menjadi laba yang luar biasa besar yang dapat dinikmati oleh berbagai perusahaan oleh berbagai investor, maka kita tidak bisa mengatakan Gojek menjadi sesuatu yang tidak businessable atau tidak sesuai dengan pemikiran ekonomi politik internasional, karena ternyata Gojek mampu atau Tokopedia mampu mengubah dari rugi menjadi laba. Oleh karena itu, rekan-rekan, di sini kita melihat banyak sekali sesuatu yang sangat berbeda daripada realisme. Kalau realisme kita selalu fokus pada konflik, kita melihat tentang dominasi sebuah negara. Di sini kita melihat
peran dari semua pihak, dan kerjasama yang diharapkan, sekali lagi diharapkan saling menguntungkan. Kita kembali ke 4K. 4K yang pertama, knowledge. Teman-teman bisa lihat, kalau kita memilih liberalisme, maka kita harus fokus pada inovasi. Yang pertama, inovasi. Yang kedua adalah laba atau keuntungan. Inovasi dan laba. Bagaimana bagaimana bisa berinovasi? Tentu melalui riset dan melalui pengembangan rekayasa teknologi. Bagaimana bisa memperoleh laba? Ya tentu harus memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada biaya. Ini kata kunci dalam liberalisme. Dan yang ketiga, kata kunci dalam liberalisme adalah laissez-faire, bahwa negara harus menjaga dan tidak boleh intervensi berlebihan di masyarakat. Yang kedua, yang kedua adalah berpikir kritis. Ketika kita berbicara tentang liberalisme, kita harus juga bisa melihat dari sisi yang lain, bahwa ternyata inovasi teknologi yang kita lihat dan kita nikmati tidak selamanya menguntungkan. Saat ini, misalnya Gojek dan Tokopedia, ternyata saat ini masih mengalami kerugian. Kita tidak tahu apakah Gojek dan Tokopedia akan menjadi perusahaan yang menguntungkan suatu saat, tetapi untuk saat ini Gojek dan Tokopedia masih merugi. Sehingga kita juga mempertanyakan bagaimana caranya perusahaan-perusahaan yang inovatif seperti Tokopedia dan Gojek itu menjadi perusahaan yang menguntungkan. Yang ketiga, teman-teman, sekali lagi ketika kita berbicara ekonomi politik internasional, kita juga harus mampu memiliki referensi-referensi ilmiah yang dapat kita gunakan di dalam mengembangkan argumentasi tentang liberalisme. Dua buku yang saya pakai yaitu Balam dan Dillman, Introduction to International Political Economy, dan Theodor Kuhn juga berbicara tentang Introduction to International Political Economy. Dua buku yang sangat baik, sangat bagus. Saya sangat rekomendasikan kedua buku ini untuk teman-teman baca dan jadikan referensi sebagai pengembangan liberalisme dalam ekonomi politik internasional. Dan keempat, kontribusi bagi Indonesia. Tentu kita berharap Gojek menjadi perusahaan yang menguntungkan. Tentu ya, kita berharap. Karena bagaimanapun juga kita harus memiliki kerjasama yang saling menguntungkan. Nggak boleh kerjasama itu hanya menguntungkan satu pihak, misalnya kita sebagai user atau mitra. Bahwa investor juga berhak memperoleh dividen. Jadi yang pertama, kontribusi yang kita pikirkan, bagaimana sih mengubah Gojek menjadi perusahaan yang profitable. Menjadi perusahaan yang profitable. Dan bisa dieskalasi menjadi perusahaan kelas dunia. Jadi kita punya Google dari Amerika Serikat dan kita punya Gojek dari Indonesia. Yang kedua, kontribusi yang kita harapkan adalah tidak hanya Gojek, tidak hanya Tokopedia. Kita ingin lebih banyak super app, teknologi-teknologi informasi yang dapat dinikmati oleh kita semua. The next super app after Gojek itu siapa? Yang kita bisa hasilkan. Nah, ini menguji kemampuan kita dalam berinovasi. Seberapa hebat sebuah masyarakat, seberapa hebat orang Indonesia melakukan riset, melakukan rekayasa teknologi, dan menjadikan sebagai sebuah produk bisnis. Ini adalah pertanyaan yang kita harus jawab apalagi khususnya bagi anak-anak muda. Opportunity-nya masih luar biasa banyak, bisnis opportunity-nya masih luar biasa banyak. Dan ketika kita berbicara tentang liberalisme, itu selalu berbicara terakhir, rekan-rekan, kita berbicara tentang harapan, hope, bahwa kita punya harapan bahwa Indonesia akan menghasilkan lebih banyak perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Tokopedia. Nah, ini menjadi harapan, dan ini yang harapan ini yang terus dijaga, harapan ini yang terus dipertahankan, dan harapan yang tentu saja ya, kita sebagai akademisi, harapan yang tentu saja memiliki realita dan bukti studi kasus dan pendukungnya. Baik rekan-rekan, inilah pembahasan tentang liberalisme. Teori yang saya yakin akan banyak dipakai oleh kita di dalam pembahasan ekonomi politik internasional. Khususnya bagi teman-teman yang memang mendalami tentang perilaku bisnis, membahas tentang
perusahaan-perusahaan multinasional, operasionalisasi dari perusahaan-perusahaan multinasional. Dan ke depan kalau kita punya lebih banyak studi kasus, kita akan bisa bahas dalam channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya rekan-rekan. Tetap semangat dan tetap sehat. Sampai jumpa di video-video berikutnya di playlist Ekonomi Politik Internasional. Bye-bye.